Hari ini kami akan melakukan perjalanan yang nantinya akan menjadi pengalaman yang luar biasa bagi kami. Ya, kami akan berziarah ke Sumur Tujuh yang berada di Gunung Karang. Tentu saja kami harus melakukan pendakian di gunung itu yang memiliki tinggi 1778 mdpl. Guys, ini dalam perjalanan menuju Gunung Karang. Jadi rencananya kita akan melakukan pendakian pada malam hari, mungkin sekitar jam 7 atau setelah maghrib. Kami dalam perjalanan, tapi nanti kami akan mampir dulu di rumah mertuanya Bapak Ketua BPD yang juga ikut nih. Nanti di sana kita bakal dijamu makan dulu. Jadi makan. Kami berangkat 10 orang menggunakan 2 unit mobil. Dari beberapa orang yang berangkat, hanya beberapa orang sih yang udah pernah naik ke sana. Sisanya ya pendatang baru, termasuk saya. Setelah beberapa menit melakukan perjalanan, kami singgah terlebih dahulu di rest area 2. Kami melaksanakan sholat asar, setelah itu ngopi-ngopi santai, nggak makan. Rest area, ini udah jam 3 lewat, kita mau istirahat, sholat asar dulu di rest area. Supaya nanti perjalanannya menjadi nyaman setelah kita melaksanakan kewajiban sholat asar. Pas lewat maghrib dikit, kita udah sampai di rumah mertuanya Jenny. Hidangan pun menjambut kami. Nampak ada ikan goreng, ada tahu, tempe, ikan asin, sambal, plus lalap pete. Wadaw. Kan dulu kita. Menunya ada pete, sambal, ikan goreng tuh luar biasa. Ini ikan hiu ini. Ikan hiu. Anaknya ini. Baby shark. Kemudian sambal banyak sekali, luar biasa. Terima kasih Pak Ketua BPD yang sudah menjamu kami semua. Top. Perjalanan dilanjutkan, menyusuri jengkal demi jengkal jalanan Pandeglang. Bulir-bulir cahaya lampu menghiasi jalan. Kadang hanya gelap gulita yang menyapa saat kami melintasinya. Kami lihat mobil kedua cukup jauh jaraknya dari kami. Ternyata mobil kedua dicegat ular piton yang berukuran besar dan panjang. Tuh, naik ke gunung lewat orang itu lah. Kami pun akhirnya tiba di perkampungan terakhir di kaki Gunung Karang. Namanya Kampung Kaduengang. Di sini mobil harus melintasi tanjakan yang cukup tajam dan curam. Kalau mobilnya tidak sehat, kayaknya nggak bakalan kuat dah. Untungnya mobil Pak Jenny, yaitu Pajero Sporty, luar biasa tenaganya. Alhamdulillah, mobil dapat melaju dengan cepat dan tanpa hambatan. Begitu juga mobil kedua bisa naik tanpa hambatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, kami tiba di pos pertama Gunung Karang yang berada di depan Makbaroh Eyang Jagaraksa. Meskipun tadi sempat agak deg-degan karena tanjakannya cukup ekstrim, tapi alhamdulillah mobil bisa naik dengan selamat. Setelah parkir, kami langsung melakukan persiapan. Peralatan diturunkan dan perlengkapan dikenakan. Setelah menunaikan sholat isya, kami mengisi pom registrasi di pos jaga. Saat hendak berangkat, ada seekor anjing yang sepertinya enggan menjauh dari rombongan kami. Saya pun mendekati anjing itu. Dia jinak dan nampak senang diajak berdiskusi. Ini namanya katanya si Lang, karena saya. Karena Si Boy. Boy, namanya si Boy. Boy, Hilumal Boy. Ada jalan Jenny. Namanya si Boy. Boy, kedua. Ada di sini. Biasa Boy. Nanti mungkin bakal mantu kita ke atas si Boy. Oke Boy. Stop Boy. Ngaturaken pujian puji maring Gusti Kang Maha Suci ingkang maha welas lan asih. Perjalanan dimulai. Langkah demi langkah kami jejakan. Ya, Gunung Karang. Meski bagi sebagian orang ketinggiannya mungkin tidak terlalu menjulang,
tapi kondisi geografisnya memang menantang. Sebab hampir 100% jalur pendakian bertipe menanjak. Dari awal kita akan terus melakukan perjalanan atau pendakian yang menanjak. Hampir tidak ada jalur landai apalagi datar. Inilah tantangannya. Apalagi pendakian dilakukan pada malam hari, di mana tumbuhan mengeluarkan karbon dioksida dan menghirup oksigen. Pastinya akan membuat kami cepat lelah. Belum lagi, kebanyakan dari kami adalah pemula yang hanya menang gaya. Jenny yang memiliki cita-cita membeli klub sepak bola Madura United mulai merasakan dampak. Dia terengah-engah, napasnya amburadul, hidupnya pun tak teratur. Namun, ia terus diberi semangat agar kuat. Mau tak mau, pendakian harus menyesuaikan keadaan, yaitu beristirahat untuk recovery badan. Memang ini perjalanan yang begitu melelahkan, tapi memang bekerja sama, semangat tetap harus dijaga. Siap. Fisik diatur, mudah-mudahan ini bisa sesuai harapan. Amin. Mental ketua, mental. Ya, Mental ya Bapak ya? Mental. Gunung Karang merupakan gunung tertinggi di Provinsi Banten. Sumur 7 itu tujuan kami. Gunung Karang di Pandeglang bukan hanya destinasi wisata yang indah, tetapi juga sebuah tempat yang membawa kita merenung tentang jejak sejarah dan keajaiban alam yang tidak terduga. Widih. Perjalanan semakin melelahkan, padahal pos 1 pun belum kami temukan alias belum sampai. Namun demi kekompakan dan kesetiakawanan, kami memutuskan beristirahat. Sebab Bapak Jenny yang memiliki usaha tambak udang nampak sudah sangat kesulitan mengatur pernapasan. Ya, kita menunggu terlebih dahulu. Rekan kita 3 orang yang masih ada di belakang, kita manfaatkan waktu menunggu ini untuk sejenak beristirahat. Sementara Bapak Mayor Hariri yang juga salah satu tim pendaki sama sekali tak menunjukkan raut kelelahan. Ia yang sedari awal berada di depan memimpin perjalanan. Dari awal Pak Mayor terus melangkah tanpa kenal lelah. Ya wajar sih, beliau kan tentara. Kalau diibaratkan beliau adalah rudal, sedangkan kami ini cuma petasan jamohe. Iya, itu dia. Ya istirahat dulu, Jam sini lalu. karena jelas beberapa rekan dari kita aja. mengalami kelelahan. Iya persis deh kos. Bayu ya. Di sini. Jadi dia, ya. jadi perjalanan ini kita pelan-pelan saja. Selalu ketua. Bismillahirrahmanirrahim ketua. Kita pelan-pelan. Percayalah yang ngap bukan cuma ketua, semuanya juga ketua. Tapi insya Allah kita sama-sama ketua. Semangat ketua. Ingat katanya pengen Abu Jagung. Mau wedang? Bantrek. Luar biasa. Bantrek jadi merah ya. Untuk menambah stamina dan energi. Wih, ini dia minuman herbal berkhasiat tinggi. Pak Mayor terus mengingatkan kami agar menggunakan waktu istirahat dengan baik. Kata beliau, boleh rebahan asal jangan memejamkan mata alias jangan molor. Pak Mayor juga bilang agar kaki kami diluruskan, jangan dibengkokkan. Tak hanya kaki yang harus diluruskan, hati kita pun, kata Pak Mayor, harus diluruskan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Setelah beberapa waktu beristirahat, kami melanjutkan perjalanan. Beginilah Gunung Karang. Hampir dari awal kami melalui jalan setapak dan melewati perkebunan penduduk yang diisi dengan berbagai tanaman. Pijakan kebanyakan dari batu dan kontur tanah. Jalurnya kadang mirip-mirip lorong labirin, kadang sempit yang praktis hanya bisa dilalui 1 orang. Tapi alhamdulillah, setelah terus melangkah, kami tiba di pos 1. Kami singgah lagi buat istirahat. Alhamdulillah, kita baru saja tiba di pos 1. Kami istirahat tipis-tipis lagi sejenak untuk meluruskan kaki. Jalul, jangan tidur Jalul. Ya, ini ada ketua BPD. Oh, selfie dia ternyata. Ini pun mensugesti dirinya dengan kalimat,
pasrah pada Tuhan, tapi jangan pasrah pada keadaan. Maju tak gentar. Perjalanan kami lanjutkan. Setelah melewati perkebunan, kami kemudian memasuki hutan yang lumayan rapat, ditumbuhi pohon-pohon rindang. Paha ini terasa begitu berat untuk melangkah, sementara dada terasa seperti mau meledak. Tapi tak ada pilihan, kami harus terus berjalan. Perjalanan ini tidak terasa sudah memasuki pos 2, yaitu hutan yang lumayan cukup padat oleh tumbuh-tumbuhan. Dari pos ini kita bisa melihat kota Serang dari ketinggian. Di pos 2 ini juga kita beristirahat untuk menghilangkan rasa haus dan lelah. Lalu kami tiba di pos 3, ditandai dengan adanya warung milik warga. Tapi warungnya tutup, hanya gelap gulita. Di pos ini pun kami tak lama singgah, sekedar menunggu kawan yang masih berada di bawah. Lalu Rahmat yang berada tepat di belakang saya, dia datang. Tak dinyana, dia bertanya kepada saya, apakah saya bertemu dengan pendaki perempuan? Dia bilangnya ibu-ibu yang turun ke bawah sendirian. Bagi saya itu pertanyaan yang aneh. Mana ada ibu-ibu sendirian tengah malam di Gunung Karang, mau turun pula. Dan selain Rahmat, tak ada yang melihat. Kami pun menduga Rahmat bertemu sosok dari alam sebelah. Ya sudahlah, biarin aja. Perjalanan terus melaju. Ya, memang sesekali saya istirahat barang 1-2 menit. Selain untuk mengatur napas, juga menunggu penerangan dari depan atau dari belakang. Sebab headlamp yang saya gunakan habis baterainya. Kami pun tiba di batu onta. Bentuknya sekilas memang mirip onta yang sedang bersimpuh. Konon batu unta ini merupakan jelmaan dari unta yang dibawa seorang wali dari Mekah ke Gunung Karang. Unta itu tak mau pulang hingga akhirnya membatu sampai sekarang. Entahlah, percaya atau tidak ya silahkan, asal jangan menghina sesuatu yang diyakini orang. Lanjut perjalanan. Kaki, terutama di bagian paha dan lutut sudah tidak karuan. Napas acak-acakan. Itu bukan hanya saya yang merasakan. Sampai kami akhirnya bertemu dengan tanjakan Astagfirullah. Itu penamaan dari kami saja. Sebab saat bertemu tanjakan itu, hampir semua kompak mengucap Astagfirullah. Tanjakannya sangat vertikal. Kami naik bermodalkan pegangan dengan akar. Padahal tenaga sudah sangat terkuras. Ya Allah, beruntung kami bisa melaluinya. Tak terasa sudah 6 jam kami melakukan perjalanan. Akhirnya kami menemukan pelang bertuliskan Puncak Gunung Karang. Bukan main senangnya hati kami. Alhamdulillah, tua. Tiba juga kita di Puncak Gunung Karang, di Sumur 7. Tos dulu kita. Akhirnya kita sampai. Luar biasa ketua. Ada Pak Komar yang juga begitu luar biasa. Tos dulu dong. Ya Pak. Akhirnya kita sampai. Wah, di ketinggian 1778 meter di atas permukaan laut. Bagi kami ini begitu luar biasa. Mungkin bagi pendaki lain ya biasa ya, tapi bagi kami ini luar biasa karena kami adalah kebanyakan pemula mendaki pada malam hari, dan alhamdulillah diizinkan oleh Allah bisa sampai ke sini, ke tempat para aulia Allah, para wali Allah melakukan munajat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar.